Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Studi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelas Kesejahteraan Sosial 2A dengan kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional Indonesia. Baiklah, dari kelompok 8 tersebut memiliki 4 anggota, yaitu yang pertama adalah saya selaku moderator, yaitu Muhammad Noval Ardiansyah dengan NIM 015. Perkenalkan, nama saya Miranda Aulia Maharani dengan akhiran NIM 014. Perkenalkan, nama saya Siti Rizviana Farur Rahman dengan NIM akhir 022. Saya Ahmad Zakri dengan NIM akhir 032. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Muhammad Noval Ardiansyah dengan NIM 015 akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian ketahanan nasional. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional itu sendiri. Nah, ketahanan itu berasal dari kata tahan, yang berarti kuat, menguasai diri, tidak kenal menyerah, dan keteguhan hati. Nah, sedangkan nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat, seperti kita ini, penduduk atau warga negara Republik Indonesia. Nah, menurut bahasa, ketahanan nasional itu perihal yang kuat dan teguh dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, sedangkan menurut istilah, ketahanan nasional itu kondisi yang dinamis pada suatu bangsa yang dimana kondisi tersebut mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari dalam dan luar yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Jika kita simpulkan, ketahanan nasional itu suatu pertahanan pada suatu negara, terutama bangsa Indonesia, yang dimana tujuannya adalah menghadapi suatu ancaman, hambatan, gangguan yang membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa negara tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah ketahanan nasional. Nah, bagaimana sih latar belakang dari ketahanan nasional itu sendiri? Nah, jadi ketahanan nasional itu sebenarnya mulai muncul pada tahun 1900-an, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai ditandai oleh munculnya organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu dicetus oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, setelah itu mulailah muncul seperti organisasi yang lain seperti Sarekat Islam, Indisparji, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908 itu sekarang diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional. Nah, karena itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, semakin lambatnya laun. Nah, istilah ketahanan nasional itu muncul pertamanya itu dari kalangan militer, yaitu militer Angkatan Darat pada Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau dapat disingkat SSKAD. Nah, pada masa itu merupakan masa meluasnya pengaruh komunisme yang berawal dari Uni Soviet dan Cina yang mempengaruhi pemikiran para militer di SSKAD. Pemikiran tersebut semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, kalau tadi itu adalah sejarah, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang alurnya. Nah, yang pertama itu dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 tadi kan, yang dicetus yang dimana ada
organisasi pertama yaitu Budi Utomo yang dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada tahun 1965, nah G30 SPKI organisasi Partai Komunis Indonesia itu memberontak para jenderal besar yang ada di Indonesia. Nah, itu pemberontakan komunis di Indonesia itu semakin keyakinan adanya rasa untuk mempertahankan Indonesia, rasa untuk mempertahankan Pancasila seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1968 itu SSKAD atau Sekolah Staf Komando Angkatan Darat itu mencetuskan konseptual Pancagatra, yaitu ada ideologi, terus politik, terus ekonomi, sosial, dan militer, atau dapat disingkat dengan nama Poleskom. Nah, setelah itu pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Nah, pada tahun 1972, nah ketahanan nasional itu diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan Pancagatra. Sehingga pada tahun sekarang kita dapat mengetahui tentang apa itu ketahanan nasional seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional itu suatu pertahanan pada negara, terutama negara Indonesia, yang dimana pada ketahanan nasional itu memperkuat atau melindungi dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik pun dari internal ataupun eksternal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional menurut Hans J. Morgenthau dalam buku Politik Among Nations yang berjudul The Struggle for Power and Peace tahun 1989 yang mengatakan ada dua hal yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factor yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor yang relatif berubah atau dynamic factor yang terdiri atas militer, demografi, moral nasional, dan kualitas pemerintah. Baik, selanjutnya menurut James Leray, unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu tangible factor yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Yang kedua yaitu intangible factor yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Baik, selanjutnya yaitu Gatra Ketahanan Nasional Indonesia. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia terdiri dari Trigatra. Trigatra terdiri dari Gatra Letak Geografi, Gatra Kekayaan Alam, dan Gatra Kemampuan Penduduk. Dan Pancagatra. Pancagatra terdiri dari yang pertama, Gatra Ideologi, yaitu persepsi menyatukan bangsa. Yang kedua, Gatra Politik. Gatra Politik yaitu memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan. Yang ketiga yaitu Gatra Ekonomi. Gatra Ekonomi yaitu upaya distribusi kebutuhan warga negara. Yang keempat yaitu Gatra Sosial Budaya. Gatra Sosial Budaya yaitu upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Gatra Pertahanan dan Keamanan, yaitu melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara. Saya Miranda Aulia Maharani akan menjelaskan tentang pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Dalam ketahanan nasional Indonesia ini terdengar aspek Astagatra atau 8 unsur. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Di dalam aspek alamiah ini disebut dengan Trigatra yang terdiri dari aspek geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu di aspek Pancagatra ini atau aspek sosial terdiri dari 5 aspek lagi, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Yang pertama ini ada pendekatan geografi. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan letak yang sangat strategis. Indonesia memiliki luas perairan sebesar 5.866.163 km persegi. Kondisi negara Indonesia dapat menjadi aset karena menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan juga bermanfaat. Lalu yang kedua ada pendekatan sumber daya alam. Pendekatan ini sumber daya alam di Indonesia terlihat dari sumber daya kehutanan, energi, perikanan, dan pertanian yang dapat menjadi modal besar kekuatan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia yang bisa digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga ada pendekatan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan penyumbang tenaga kerja dan menjadikan Indonesia negara produktif bila pemerintah bisa membangun kualitas manusia, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, mendirikan pusat-pusat pengembangan, dan industri. Penduduk yang jumlahnya banyak akan dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia jika memiliki kualitas yang baik. Yang keempat itu ada pendekatan ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang heterogen, ditempatkan dalam kaidah penuntun hukum. Diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara terencana dan berkelanjutan supaya ideologi Indonesia dapat terus dilestarikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Lalu yang kelima ada pendekatan politik. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia ini merupakan sistem politik demokrasi yang menentukan kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan juga Pancasila. Bangsa Indonesia sendiri juga mengembangkan nilai politik demokrasi yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang akan berjalan harmonis karena berlangsung kehidupan yang demokratis. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini berfokus pada membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah desa dalam rangka negara kesatuan dan meningkatkan produktivitas agar dapat bersaing di pasar internasional serta membangun kemandirian ekonomi dari sektor-sektor dalam negeri. Nah, Indonesia sendiri mempunyai ekonomi kerakyatan yang didasari dengan asas kekeluargaan yang akan meminimalisir kesenjangan pembangunan ekonomi. Lalu selanjutnya ada pendekatan sosial budaya, yaitu keberagaman budaya Indonesia dapat menjadi modal ketahanan nasional. Aspek sosial, Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia. Kesadaran rakyat yang menjaga keseimbangan antara dirinya dengan masyarakat, dan dirinya dengan Tuhan. Yang terakhir ada pendekatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menjelaskan bahwa pertahanan dan keamanan di Indonesia dilaksanakan melalui TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Indonesia membuat kebijakan minimum essential force yang disiapkan sejalan dengan sumber daya yang terbatas dan diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman yang ada. Jadi ketahanan keamanan negara diarahkan sepenuhnya agar dapat menjamin keselamatan bangsa dan menjadi garda terdepan dalam ketahanan dan keselamatan bangsa. Saya Ahmad Zakri akan menjelaskan tentang globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi hal yang sangat wajar. Globalisasi dapat mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara dikarenakan adanya keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa di seluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan akan ada campur tangan bangsa maupun pengaruh asing dalam sistem ketahanan nasional bangsa. Lalu ada ancaman menurut Hankamnas Catur Dharma Eka Karma, dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri ini bisa berupa pemberontakan, subversi,
kudeta, ataupun namanya yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia tersendiri. Lalu yang kedua dari luar negeri. Dari luar negeri ini terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik itu berupa infiltrasi, subversi, intervensi, dan dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme, serta invasi dari darat, udara, ataupun laut. Lalu non-fisik, yaitu berupa pemikiran, propaganda global, pelemahan sistem-sistem kehidupan yang bersentuhan dengan sensitivitas agama, ras, budaya, dan lain-lain. Kemudian ada kesatuan nasional. Kesatuan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam kesatuan nasional. Yang pertama ada daya tahan, yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban. Lalu yang kedua ada keulatan, yaitu suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemampuan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Yang ketiga ada identitas, yaitu ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional. Lalu yang keempat ada integritas, merupakan kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Lalu yang kelima ada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Lalu ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal ataupun politis. Lalu hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakan-kebijakan yang tidak bersifat konsepsional. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Pertama ada sifat manunggal, yaitu sifat setiap aspek kehidupan yang saling berkaitan. Yang kedua ada sifat mawas ke dalam, yaitu suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Lalu ada sifat berwibawa, yaitu sifat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya menjadi suatu kesatuan yang bulat. Lalu yang ketiga ada berubah menurut waktu, yaitu sifat objektif umum. Konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Kemudian ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada kesejahteraan dan keamanan, yaitu merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Yang kedua ada komprehensif integral, yaitu mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Lalu yang ketiga ada mawas ke dalam dan keluar, yaitu segala aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Yang ketiga ada kekeluargaan, yaitu hubungan kemitraan dijaga serasi agar tidak terjadi konflik. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Dava Fadilah Syafaat dengan NIM 041. Itu dari kelompok 7. Terima kasih Dava atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu gini. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya ketahanan nasional Republik Indonesia. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dava atas pertanyaannya. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat mungkin. Jadi, bisa dilihat pada slide ketiga, yaitu yang ada tulisan history. Nah, jadi gini, ketahanan nasional itu sebenarnya sudah muncul pada tahun 1908. Nah, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Nah, ditandai dengan organisasi pertama Indonesia, yaitu Budi Utomo yang mana dicetus oleh Dr. Wahidin Sudiro-Husodo. Nah, tapi berjalannya waktu, istilah ketahanan nasional itu dikenal setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, yang mana Partai Komunis Indonesia itu memberontak para jenderal-jenderal besar yang ada di Indonesia.
Nah, kemudian karena PKI itu memberontak, nah itu uh, dan uh, dan PKI itu telah dihancurkan dan paham komunisme itu telah dilarang pada negara Indonesia, tepatnya pada tahun 1968. Nah, anggota TNI AD pada SSKAD atau Sekolah Staf Angkatan Darat itu mencetuskan konseptual Pancagatra, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, dan militer atau dapat disingkat dengan Poleskom. Nah, baru pada tahun 1969 itu istilah ketahanan nasional itu muncul dan mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, pada tahun 1972, 1972, nah itu ketahanan nasional itu semakin diperluas menjadi hakikat, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi pada tahun 1972 itu mulai dikenal dengan pertahanan dari internal ataupun eksternal. Nah, kemudian semakin berjalannya dari tahun ke tahun, ketahanan nasional mulai diperluas sampai sekarang dan juga mulai diperkuat seperti itu. Contohnya saja adanya pada tahun sekarang itu Kementerian Pertahanan yang dibawahi oleh Prabowo Subianto, di mana akan membentuk komando cadangan. Nah itu termasuk salah satu dari ketahanan nasional Indonesia, dan juga adanya istilah ketahanan pangan. Nah, istilah-istilah tersebut mulai muncul di Indonesia seperti itu tadi, Komcat atau Komando Cadangan, terus Ketahanan Pangan Indonesia gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih Dewa atas penjelasannya. Mohon maaf jika saya salah ataupun kurang dalam tutur kata. Terima kasih. Baik, saya Siti Rizviana Farur Rahman dengan NIM akhir 022 akan menjawab pertanyaan dari Farah Unzuria dengan NIM akhir 044. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Jadi, faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi yaitu tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap ekonomi ditunjukkan kepada produksi dan pengolahannya. Karena itu, pembinaan ekonomi merupakan penentuan kebijaksanaan faktor produksi dan pengolahannya. Di dalam produksi dan distribusi barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan. Yang kedua yaitu ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalisme, etatisme, dan monopoli ekonomi. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Terima kasih. Saya Miranda Aulia Maharani akan menjawab pertanyaan dari Diniatul Haq. Pertanyaannya itu, apa sajakah yang menjadi syarat keberhasilan unsur Astagatra di bidang ideologi dan politik dalam ketahanan nasional? Jawabannya pertama dilihat dari bidang ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia merupakan sumber nilai aspirasi yang menggerakkan dan mempengaruhi setiap kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, syarat keberhasilan gatra ideologi Pancasila dalam pendekatan ketahanan nasional harus dimulai dari rakyat Indonesia terlebih dahulu. Di antaranya, syarat-syarat tersebut adalah seluruh rakyat Indonesia mengakui dan menyadari kehadiran Pancasila merupakan satu-satunya
selanjutnya ideologi yang harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, seluruh rakyat Indonesia harus mengakui dan menyadari dalam eksistensi Pancasila sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, sehingga berkemampuan menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah sebagai pengamalan dari nilai Pancasila. Yang kedua, di bidang politik, NKRI merupakan negara demokratis, dengan demikian menentukan sistem politik dengan kebijakan pemerintah yang dapat memenuhi keinginan dan tuntutan rakyat. Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diproses atau berproses dalam tatanan suprastruktur dan infrastruktur politik. Oleh sebab itu, syarat keberhasilan gatra politik sebagai bagian dari aspek sosial ketahanan nasional adalah yang pertama, harus dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila, berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya, menghargai martabat manusia, mewujudkan persatuan, melaksanakan musyawarah yang berkerakyatan, serta mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat diciptakan dalam keadaan stabil, baik di dalam negeri maupun di kawasan sekitar, serta diusahakan agar terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Saya Ahmad Zakri dengan NIM akhir 032 akan menjawab pertanyaan dari Dea Nurhanisa dengan NIM akhir 006 dari kelompok 5. Pertanyaannya itu, menurut kalian kenapa bisa terjadi suatu ancaman ketahanan nasional dari dalam negeri? Jawaban kami, menurut kami suatu ancaman dari dalam negeri tersebut bukan hanya dari satu penyebab saja, melainkan banyak sebab. Seperti yang pertama, bisa dari masalah politik, yaitu masyarakat memperdebatkan siapa yang baik dan cocok menjadi pemimpin daerah mereka, dan itu bisa menimbulkan konflik jika tidak ada penanganan dari pihak keamanan. Contohnya seperti keamanan pemilunya. Yang kedua, bisa dari sisi ekonomi, yaitu di mana dari masyarakat ekonomi ke bawah dengan masyarakat ekonomi ke atas maupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, bisa dari sisi budaya, karena perbedaan budaya bisa menimbulkan konflik. Lalu yang keempat, bisa dari sisi agama, karena setiap individu menganut kepercayaan masing-masing yang memungkinkan munculnya suatu perbedaan pendapat dalam sistem kepercayaan yang mereka pegang, dan itu bisa menimbulkan suatu konflik. Dan masih banyak lagi sebab terjadinya ancaman ketahanan nasional dari dalam negeri. Dan cara mengatasinya itu dari badan atau lembaga pertahanan nasional seperti kepolisian ataupun yang lainnya. Itu bisa menjadi penengah konflik, bahkan bisa menjadi pemaksa agar damai. Dan dari masyarakat sendiri perlu diberikan pemahaman tentang bagusnya hidup bertoleransi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Purnalah sudah pemaparan dari kami dan terjawablah semuanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf sebesar-sebesarnya jika dalam pemaparan ataupun dalam menjawab pertanyaan ada salah kata. Kami dari kelompok 8 izin mengundurkan diri. Semoga pemaparan dan jawaban-jawaban dari kami kalian semua puas dan menambah wawasan bagi kalian semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.